Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ningtyas Murni Pertiwi, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Madiun, akan mempresentasikan profiling peserta didik mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Berdasarkan panduan observasi yang telah saya susun, saya melaksanakan wawancara kepada 2 peserta didik yang berprestasi non-akademik dan berprestasi akademik. Menurut saya, ini adalah 2 hal yang unik di dalam kelas. Peserta didik pertama atau peserta didik A bernama Zalfa Nafisa Yustrianti, kelas 12 MIPA 2, alamatnya Jalan Merpati Gang Platuk Bawang, Kota Madiun. Dan peserta didik kedua atau peserta didik B bernama Eka Wahyu Utami, kelas 12 MIPA 2, alamatnya Jalan Salak Raya nomor 10, Gang Buntu, Taman, Madiun. Tujuan observasi, memahami prosedur observasi sesuai dengan teori perkembangan sebagai sarana mengetahui kondisi peserta didik di lapangan. Metode observasi dengan wawancara, waktu observasi jam istirahat pukul 12.15 sampai 13.00, tempat observasi di halaman sekolah SMA N6 Kota Madiun, dan saya menggunakan panduan observasi dengan bersikap sopan terhadap narasumber, membuat kontak mata ketika mengajukan pertanyaan, mendengarkan jawaban narasumber dengan seksama, dan memberikan jeda bagi narasumber untuk memikirkan jawabannya. Perencanaan observasi beracuan pada 12 karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan sosial, dan perkembangan moral dan perkembangan motorik. Yang nomor 13 dan 14 ini sesuai dengan panduan yang sudah saya susun sebelumnya, jadi tambahan tentang perkembangan fisiologis dan juga perkembangan bahasa. Yang pertama adalah dari karakteristik etnik. Saya menanyakan latar belakang etnik peserta didik. Saya menemukan bahwa peserta didik A lahir di Madiun, namun ayahnya dari suku Madura. Peserta didik B asli Madiun, ayahnya juga Madiun, tetapi dia punya keluarga yang berasal dari suku Sunda. Dan ada satu lagi peserta didik yang berasal dari suku Medan. Tetapi dia sejak kecil pindah ke Jawa sehingga mayoritas kelas 12 MAPA 2 itu berasal dari suku Jawa. Adanya keanekaragaman ini perlu disesuaikan oleh peserta didik dalam merancang suatu proses pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dari etnik tersebut. Yang kedua adalah karakteristik kultural dengan melihat keanekaragaman budaya, agama, bahasa, suku, atau bangsa. Di sini saya menemukan keanekaragaman budaya itu dilihat dari unsur kepercayaan di mana terdapat 32 peserta didik yang beragama Islam dan 4 peserta didik yang beragama non-Islam. Menyikapi hal ini, peserta didik A dan B ini menyikapi dengan sikap toleransi, seperti ketika hari besar agama Islam, peserta didik yang non-Islam juga ikut berbaur. Ketika jam istirahat, peserta didik yang non-Islam ikut mengantar peserta didik yang Islam, dan mereka akan jajan bersama. Yang ketiga, guru bersama peserta didik ini setiap hari Kamis masuk sesuai dengan kelas masing-masing untuk mendapatkan pelajaran agama masing-masing. Yang ketiga adalah status sosial. Di sini saya menanyakan pekerjaan pokok dari ayahnya, dari ibunya, penghasilannya berapa, barang yang sudah dibelikan untuk menunjang pendidikan apa, dan bagaimana jabatan status keluarga di lingkungan masyarakat. Nah, saya memperoleh
pemahaman bahwa peserta didik A ini termasuk status ekonomi menengah ke atas karena ayahnya penjahit, ibunya mua. Penghasilan per bulannya ayahnya 2 juta, ibunya juga 2 juta. Sementara itu, ayahnya dan ibunya juga cukup berperan penting dalam masyarakat. Namun, peserta didik B memiliki status ekonomi yang menengah ke bawah karena ayahnya itu bekerja untuk mengambil sampah di setiap rumah dan ibunya penjual warung. Penghasilannya per bulan ayahnya 1 juta, ibunya 1,5 juta dan ayahnya itu anggota masyarakat biasa sementara ibunya sebagai ketua PKH seperti itu. Yang keempat, karakteristik minat. Di sini saya menanyakan perasaannya peserta didik ketika memulai pelajaran biologi, termasuk keterkaitannya terhadap biologi dan manfaat apa yang diperoleh ketika peserta didik ini itu mempelajari materi biologi. Nah, saya menemukan dua hal yang berbeda, bahwa peserta didik A itu punya minat yang rendah karena dia merasa takut kepada guru biologi. Dia kurang excited ketika akan memulai pelajaran biologi, sehingga dia cenderung mengesampingkan dengan mata pelajaran yang lain sehingga prestasi biologinya menurun. Sedangkan peserta didik B itu suka karena dia suka mengaitkan materi biologi dengan kehidupan sehari-hari. Dan peserta didik B lebih aktif dalam pelajaran biologi. Yang kelima adalah perkembangan kognitif. Di sini saya menanyakan apa yang disukai peserta didik terhadap metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru, termasuk bagaimana metodenya, evaluasi yang digunakan itu seperti apa. Nah, di sini saya memperoleh pemahaman bahwa peserta didik A dan B itu sama-sama suka ketika guru menjelaskan materi dengan mengaitkan kejadian di dunia nyata. Hal ini sesuai dengan teori dari Pise. Dalam tahap operasional formal, peserta didik itu lebih menyukai hal-hal yang konkret. Nah, metode yang diberikan itu cenderung masih ceramah, menuliskan materi, memberikan soal, membaca buku, membuat laporan, seperti itu. Belum ada upaya untuk menerapkan metode pembelajaran seperti yang dicanangkan di kurikulum Merdeka. Nah, evaluasi yang diberikan oleh guru itu dengan memberikan soal pilihan ganda dan esai dan juga menggunakan berbasis teknologi di akhir proses pembelajaran. Yang keenam adalah kemampuan awal. Di sini saya menanyakan pengetahuan apa yang sudah dimiliki peserta didik berkaitan dengan materi sistem pencernaan. Seperti apakah pernah melakukan uji makanan, bagaimana ketika mengalami permasalahan tentang pencernaan, upayanya yang sudah dilakukan itu apa, apakah prosesnya itu benar. Nah, di sini saya mendapatkan pemahaman juga bahwa peserta didik A itu pernah praktikum ketika SMP dan kelas 11. Namun, peserta didik B itu belum pernah praktikum baik di SMP ataupun di SMA karena pembelajarannya dulu ketika kelas 11 daring. Nah, ini bisa jadi acuan guru untuk merancang pembelajaran yang memenuhi kebutuhan peserta didik dengan cara melakukan bimbingan yang lebih intensif kepada peserta didik B. Kemudian gaya belajar. Di sini saya menuliskan beberapa definisi. Nah, saya suruh pilih peserta didik itu sukanya yang mana. Nah, ternyata baik peserta didik A ataupun peserta didik B, dia suka dengan cara belajar mendokumentasikan setiap kegiatan yang diberikan guru baru kemudian di rumah mencatat. Yang membedakan itu adalah cara untuk ketika menyiapkan mau ulangan. Peserta didik A cenderung memahami materi, namun peserta didik B itu cenderung menghafal dengan melakukan sambil melakukan kegiatan seperti itu supaya lebih fokus. Nah, kemudian yang kedelapan adalah motivasi. Di sini saya menanyakan apa motivasinya belajar biologi, bagaimana caranya dia mendapatkan nilai yang baik. Nah, peserta didik A dan B berbeda. Peserta didik A itu karena dia ingin masuk di PTN favorit, sementara peserta didik B itu karena dia suka dengan materi biologi. Nah, mereka juga mendapatkan motivasi yang sama dari eksternal dengan dukungan dari keluarga dan rekan sebaya.
Kemudian yang kesembilan adalah perkembangan emosi. Di sini saya menanyakan apakah guru biologi itu pernah melakukan permainan, apakah dia nyaman dengan pembelajaran yang diberikan. Nah, ternyata peserta didik A dan B menjawab sama, belum pernah mendapatkan eh, pembelajaran biologi dengan permainan dan dia merasa ruang kelasnya itu kurang nyaman karena terlalu sempit. Hal ini sesuai dengan teorinya dari Bronfenbrenner bahwa dalam perkembangan emosi itu dipengaruhi oleh lingkungan mikrosistem antara individu dengan gurunya. Kemudian yang ke-10 adalah perkembangan sosial. Nah, di sini saya menanyakan bagaimana guru itu membangun kemampuan bersosialisasi dan keterampilan sosial. Di sini A dan B, peserta didiknya itu juga berbeda. Kalau peserta didik A itu lebih karena dia mengikuti banyak organisasi internal, sedangkan peserta didik B itu karena dia banyak melakukan diskusi kelompok sehingga kemampuan sosialnya meningkat. Hal ini juga sesuai dengan teori ekologi dari Bronfenbrenner bahwa lingkungan mesosistem itu dia lingkungan hubungan antara mikrosistem mempengaruhi perkembangan sosial dari peserta didik. Nah, yang ke-11 adalah perkembangan moral. Di sini saya menanyakan bagaimana guru itu membangun nilai moral peserta didik. Jawabannya sama dengan kegiatan pembiasaan seperti berdoa, menanamkan karakter di sekitar proses pembelajaran seperti membuang sampah pada tempatnya itu bagaimana, memberi salam kepada orang yang sudah tua, izin ketika keluar kelas, bertemu guru menjabat tangan, dan seterusnya. Serta peserta didik itu sudah mulai mawas diri, dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Ini sesuai juga dengan teori perkembangan moral dari Lawrence. Kemudian yang ke-12 adalah perkembangan motorik. Di sini saya menanyakan apakah strategi pembelajaran, metode pembelajaran, alat belajar yang sumber belajar yang diberikan guru itu sudah mengembangkan motorik mereka atau belum. Nah, di sini juga unik karena peserta didik A dan B itu berbeda. Peserta didik A itu dia mengarah ke motorik kasar, dia suka olahraga tinju. Kalau peserta didik B dia motorik halus, dia berkembang dalam kemampuan mengoperasikan LCD, kemudian membuat PPT, menggunakan alat praktikum, seperti itu. Nah, yang ke-13 ini adalah perkembangan fisiologis. Peserta didik A, dia merasa mulai bertambah tinggi, bertambah gendut, mengalami menstruasi itu ketika pubertas. Tumbuh bulu ketiak, dan dia sampai sekarang tinggi badannya 157 cm. Peserta didik B 53 peserta didik A berat badannya 53 kilo. Sementara itu peserta didik B dia merasa berat badannya semakin bertambah ketika SMP, di mana berat badannya 42 kilo, tingginya 155 cm. Dia kadang merasa insecure karena dia merasa tubuhnya belum ideal. Nah, ini adalah peran pendidik supaya peserta didik itu percaya diri dan tidak insecure. Nah, yang terakhir adalah perkembangan bahasa. Di sini juga berbeda. Peserta didik A itu public speaking-nya bagus karena dia sering berkecimpung dalam organisasi. Dan ini sejalan juga dengan teori Pice bahwa perkembangan bahasa itu sejalan dengan perkembangan hubungan sosial peserta didik. Sementara itu, peserta didik B itu cenderung introvert dulunya, meskipun sekarang sudah mampu mengekspresikan dirinya. Sehingga seiring berjalannya waktu, hubungan sosial itu juga dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Sehingga dari penjelasan ini dapat saya simpulkan bahwa perkembangan psikologis yang meliputi kognitif, emosi, psikososial, moral dari peserta didik A atau B itu sudah sesuai dengan teori Pice dan teori Bronfenbrenner. Yang kedua, karakteristik kultural, status sosial yang ada di kelas 12 MIPA 2 itu belum multikultural. Kemudian karakteristik minat, kemampuan awal gaya belajar ini perlu diperhatikan pendidik dalam merancang pembelajaran selanjutnya agar pembelajaran lebih efektif. Yang keempat, motivasi belajar internal dan eksternal pada peserta didik A dan B itu sudah berjalan seimbang. Dan yang terakhir, karakteristik fisiologis dan motorik peserta didik itu juga sudah sesuai dengan teori perkembangan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dari hasil observasi secara wawancara tentang ragam karakteristik peserta didik yang saya susun menjadi profiling peserta didik.
Saya mohon maaf jika ada kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.